Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Fauzia. Saya dari kelas Quantum Computing ruang 02. NIM saya 1970065160035. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ujian tengah semester. Baik, untuk soal pertama, yaitu apa yang Anda ketahui tentang komputer kuantum? Jelaskan. Untuk jawabannya, kuantum komputer atau yang bisa disebut dengan komputer kuantum merupakan alat untuk memproses informasi dengan prinsip mekanika kuantum. Komputasi ini memiliki sifat yang berbeda dari komputasi klasik. Kemudian, kuantum komputer memiliki prosesor yang berbeda dengan komputer klasik. Prosesor komputer klasik menggunakan chip berbasis silikon, sedangkan untuk kuantum komputer menggunakan sistem kuantum seperti atom, ion, foton, atau elektron. Materi kuantum komputer tersebut berperilaku sesuai dengan hukum mekanika kuantum, yaitu menggunakan konsep superposisi, pengukuran probabilistik, dan keterkaitan kuantum. Konsep-konsep tersebut memberikan dasar pada algoritma kuantum untuk memproses informasi yang kompleks. Untuk soal yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang algoritma yang digunakan komputer kuantum? Untuk jawabannya, terbagi menjadi dua, yaitu algoritma Grover. Untuk algoritma Grover yaitu sebuah algoritma kuantum yang menawarkan percepatan kuadrat dibanding pencarian linear klasik untuk daftar perhitungan komputasi dan terurut. Sebagian besar algoritma pencarian seperti pencarian linear, pencarian biner, dan pohon pencarian biner yang self-balancing dapat dikembangkan dengan sedikit tambahan perhitungan untuk menemukan semua nilai yang kurang dari atau lebih dari sebuah kunci algoritma. Operasi ini disebut pencarian jangkauan. Sedangkan yang kedua yaitu algoritma SOR. Algoritma untuk kuantum komputer yang berguna mencari faktor suatu bilangan yang sangat besar. Proses ini dapat memecahkan RSA, public key, crypto system yang paling umum digunakan. Untuk soal yang ketiga yaitu apa perbedaan bit dan qubit? Jelaskan. Bit untuk komputasi dalam sistem binary biasanya adalah unit informasi paling sederhana yang biasanya direpresentasikan dengan nilai 0 atau 1. Operasi manipulasi yang dilakukan pada bit ini bisa menggunakan gerbang logika dasar seperti AND, OR, NOT, COR, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang qubit dapat menampung kedua nilai yang dikenal sebagai keadaan superposisi. Ketika beberapa qubit bertindak koheren, mereka dapat memproses beberapa opsi secara bersamaan. Ini memungkinkan komputer kuantum memproses informasi dalam sepersekian waktu. Oleh karena hal itu, operasi komputer kuantum dapat dilakukan jauh lebih cepat dan menggunakan lebih sedikit energi daripada komputer klasik. Untuk soal yang nomor 4, apa yang Anda ketahui tentang sistem kuantum dapat digunakan untuk penetapan komputasi oleh R.P. Feynman pada tahun 1982? Untuk jawabannya, pada tahun 1982, R.P. Feynman menyajikan sebuah ide yang menarik, yaitu bagaimana sistem kuantum dapat digunakan untuk penalaran komputasi. Dia juga memberikan penjelasan bagaimana efek fisika kuantum dapat disimulasikan oleh komputer kuantum tersebut. Hal tersebut merupakan ide yang sangat menarik yang dapat digunakan penelitian efek kuantum masa depan.
Setiap percobaan yang menyelidiki efek dan hukum fisika kuantum adalah rumit dan mahal. Komputer kuantum akan menjadi sebuah sistem yang mampu melakukan percobaan tersebut secara permanen. Untuk soal nomor 5 yaitu apa yang Anda ketahui tentang perbedaan komputer kuantum klasik dari segi manfaat? Berikan contohnya. Komputer kuantum adalah alat yang mempergunakan prinsip-prinsip teori kuantum. Adalah pengolahan informasi. Pada teori kuantum dijelaskan mengenai perilaku objek-objek yang berukuran mikro, antara lain molekul, atom, serta paralel. Contohnya, penggunaan komputer kuantum untuk digunakan dalam keamanan di bidang IT. Komputer kuantum akan dapat menghasilkan sebuah kode enkripsi yang sangat aman, sehingga superkomputer baru dapat membuka enkripsi tersebut dalam waktu ratusan tahun. Sedangkan untuk komputer klasik tergantung pada tingkat akhir, yakni pada prinsip-prinsip seperti yang dijabarkan oleh aljabar Boolean. Data-data perlu diproses pada kondisi biner eksklusif pada tiap-tiap titik waktu atau bit. Sedangkan pada waktu itu, tiap-tiap transistor maupun kapasitor harus pada keadaan 0 atau 1 sebelum berubah status yang sekarang diukur dalam miliar detik. Soal ke-6. Apa yang Anda ketahui tentang hubungan fisika kuantum, qubit, dan paralelisme kuantum? Untuk jawabannya, fisika kuantum merupakan studi mengenai perilaku materi dan energi pada tingkat molekuler, atom, nuklir, dan juga mikroskopis, dan bahkan lebih kecil lagi. Kuantum merupakan terjemahan langsung dari kuantum yang berasal dari bahasa Latin yang artinya beberapa banyak. Maksudnya adalah mengacu pada unit diskrit dan energi yang diprediksi dan diamati dalam fisika kuantum. Sedangkan untuk qubit itu fenomena hitung mekanika kuantum superposisi dan keterkaitan operasi data komputer klasik dengan bit. Komputer kuantum qubit, prinsip dasar Partake, data, dan struktur data mekanik operasi. Dengan ini, pengembangan komputer dan sistem diperlukan logika atau molekul alanin di dalam NMR, error correction qubit oleh spin atom karbon. Untuk soal nomor 7, apa yang Anda ketahui tentang masa depan komputer kuantum? Jawabannya, komputer kuantum memanfaatkan fenomena aneh yang disebut sebagai superposisi. Dalam mekanika kuantum, suatu partikel bisa berada dalam dua keadaan sekaligus. Inilah yang disebut keadaan superposisi. Dalam komputer kuantum, selain 0 dan 1, bukan hanya 0 atau 1 seperti di komputer digital biasa. Komputer kuantum tidak menggunakan bits tetapi qubits, yaitu quantum bits. Karena kemampuannya untuk berada di bermacam keadaan, komputer kuantum memiliki potensi untuk melaksanakan berbagai perhitungan secara simultan sehingga jauh lebih cepat dari komputer digital. Selanjutnya, apa yang Anda ketahui tentang URL yang dapat diakses di IBM Quantum Computing Experience? Jelaskan. Untuk jawaban nomor 8, yaitu IBM Quantum Computer merupakan kuantum komputer pertama di dunia yang aksesnya dibuka untuk publik yang diharapkan untuk dapat digunakan sebaik-baiknya bagi kepentingan riset untuk pengembangan komputasi masa depan. URL-nya dapat diakses di IBM Quantum Computing Experience. Untuk soal nomor 9, apa yang Anda ketahui
tentang potensi dan kekuatan komputer kuantum. Jawabannya, memiliki potensi untuk mengerjakan atau memproses kalkulasi dalam jumlah besar dengan menjalankannya secara paralel dan dalam hitungan detik, meskipun memiliki kecepatan yang jauh lebih rendah. Untuk soal nomor 10, soalnya, apa yang Anda ketahui tentang 2 pangkat 500 jelaskan? Jawabannya, jumlah perhitungan bahwa komputer kuantum dapat melakukan 2 pangkat n, di mana n adalah jumlah qubit yang digunakan. Sebuah komputer kuantum terdiri dari 500 qubit akan memiliki potensi untuk melakukan 2 pangkat 500 perhitungan dalam satu langkah. Ini adalah jumlah yang mengagumkan. 2 pangkat 500 adalah atom jauh lebih dari yang ada di alam semesta ini. Atau yang bisa disebut dengan ini pemrosesan paralel benar komputer klasik saat ini, bahkan disebut prosesor paralel. Masih hanya benar-benar melakukan satu hal pada suatu waktu. Hanya ada 2 atau lebih dari mereka melakukannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.